Kalau ketakutan sih. Atau jangan-jangan gak takut apa-apa, luar Enggak. biasa orangnya nih, gak takut apa-apa. Kan. Sombong duluan gak apa-apa pokoknya ya, kayak targetnya kemana-mana. Suka aku Mas Agung nih, wih sombongnya diduluin. Strateginya dari kekurangannya justru. Itu tadi kenapa saya bilang kekurangan bisa jadi kelebihan mungkin ya. Nah jadi buat kamu yang temennya cuman perbucinan duniawi aja ditinggal. Cari yang lebih bermanfaat. Hancur kalian guys. Hai Sobat Kaspin, welcome to Kasir Pintar Podcast. Di sini kita bakal ngajakin entrepreneur buat ngobrol bareng seputar life, cuan, and bisnis. Jadi jangan lupa like and subscribe Kasir Pintar Podcast di YouTube dan Spotify. Hai Sobat Kaspin, selamat sore. Seperti biasa semoga kamu gak bosan ya ketemu Nesa lagi ya kan. Tapi seperti biasa juga kali ini Nesa gak sendirian gitu kan. Ngobrol-ngobrolnya kalau cuma sendiri ya namanya bukan ngobrol ya kan. Kali ini Nesa lagi ada di tempat yang PW abis gitu kan. Judulnya aja Hidden Games di Surabaya. Tempatnya udah kelihatan misterius. Ownernya tapi gak misterius sih. Coba aja langsung ketemu nih kita sama ownernya ya kan. Mas Agung, hai. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore. Gak usah nervous Mas, gak usah tegang. Agak nervous, gak pernah didatengin. Iya. Loh, gak apa-apa berarti kita datang-datangin nih kan. Gak akan terbongkar suatu rahasia Gas kan Mas. Gas aja. Oke deh. Nah, jadi Sobat Kaspin ya kan. Ini kita nyebutnya Sobat Kaspin nih Mas Agung gitu kan. Jadi Sobat Kaspin sore ini kita bakal ngobrolin tentang yang namanya bisnis milik Mas Agung. Siapa coba kira-kira yang udah pada tahu tempat ini? Apalagi anak-anak gaul, anak-anak senja Surabaya, oh ya kan? Kita lagi ada di Kinfolk Cafe. Ya, itu tadi. Yang benar ejaannya Kavia ya guys, bukan Kavija. Ya, boleh dijelaskan kenapa namanya Kinfolk Kavija? Itu tadi Mas Agung. Oke, jadi nama Kinfolk sendiri itu sebenarnya karena sebenarnya aku bikin tempat ini itu buat teman-teman aja. Pikiran awal buka itu emang buat teman-teman, buat kerabat-kerabat aja. Sedangkan aku nyari istilah kerabat yang cocok itu kayak gimana. Aku nemu Kinfolk ini sebenarnya kan bukan artinya kerabat ya, cuman kayak kiasan gitu loh. Kinfolk ini kayak kiasan buat kedekatan gitu, keakraban gitu ya. Kerabat. Nah, sedangkan Kavia itu saya ngambil dari bahasa Latvia. Sebenarnya juga sama aja coffee shop kayak gitu. Jadi coffee buat kerabat. Jadi biar untuk akrab gitu ya. Ngopi-ngopi yang akrab tuh di Kinfolk Kavija gitu. Awalnya seperti itu. Kavia tadi ya, Kavia. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal bisnis coffee shop gitu kan. Ini kan beberapa tahun belakangan ini kan banyak banget nih bertebaran di mana-mana, apalagi di Surabaya itu kan banyak banget gitu ya Mas ya. Nah Mas Agung gimana sih cerita awalnya gitu, kok ujuk-ujuk gitu loh, apalagi kan ini katanya tempat sendiri ya kan. Nah gimana, kenapa kok akhirnya memutuskan ya wes lah aku bikin bisnis kopi aja gitu? Apakah memang Mas Agung ini suka ngopi atau kerabat-kerabatnya tadi suka itu. ngopi? Oke. Terus kenapa saya mikir lebih baik buka coffee shop di tempat ini? Ini tempatnya kan tempat sendiri. Sombong nih. Bukan sombong, kebetulan. Kebetulan. Gak apa-apa di sini. Kebetulan tempat sendiri. Terus mikir saya orangnya nggak terlalu suka birokrasi jujur aja. Oke, baik. Jadi mau ngurus-ngurus surat segala macam, bikin PT itu kayak males aja gitu. Aku orangnya lebih seneng masuk di dunia kreatif. Oke. Nah, kebetulan saya lulusan desain dan pekerjaan saya di sipil waktu itu. Saya sampai sekarang juga masih jalan sipil. Nah, akhirnya saya nyoba buat nge-explore nih tempatnya. Apa sih yang bisa dijual, apa yang sih yang bisa dimanfaatin kayak gitu kan. Saya lihat lantai 3 sama lantai 4 itu ada space sesuatu gitu ya, yang bisa dimanfaatin kayak gitu. Ya udah coba aja. Lagian juga iseng-iseng gitu. Niatnya kan cuma buat teman-teman itu. Iseng-iseng berhadiah ini berarti. Saya suka ngopi, saya sama teman-teman juga suka ngopi. Ya udah bikin aja dulu. Gitu. Daripada nyangkruk di tempat lain gitu. Betul, kan ya. Lebih saya punya tempat, teman-teman ngumpul di tempat saya kayak gitu. Dan akhirnya teman-temannya Mas Agung bayar Mas Agung gitu, jadinya ya kan ya. Dong. Jadi cuannya juga di saya. Iya. Gak lari kemana-mana gitu. Bener. Emang kayak gitu tipsnya ya Sobat Kaspin ya. Jadi kalau punya teman banyak, dimanfaatkan temannya untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Gitu. Iya kan ya. Oke. Iya juga. Iya bener kan kayak gitu kan Mas. Nah tapi selama membangun yang namanya Kinfolk Kavia ini tadi, itu pernah gak sih ngerasa yang namanya, apalagi kan tadi persaingannya banyak nih gitu kan. Benar. Mas Agung ini hitungannya berarti mentalnya
nekat banget gitu kan. Nekat. Apalagi di persaingan kopi-kopian di Surabaya, di Indonesia. Sebenarnya kalau basic kopi juga nggak tahu. Oh, maksudnya gitu. kalau penikmat sama pembikin Iya, ya. betul. Itu beda konteksnya kan. Kalau penikmat nikmatin aja. Kalau bikin kita belum tentu bisa. Gitu. Betul. Nah itu kita basicnya juga masih belum ada sama sekali awalnya. Tapi ini ya learning by doing berarti learning ya. by doing. Okay. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun sejak didirikannya si Kinvolk ini. Jadi bener-bener proses lah. Kita nyoba buat explore terus. Ngasih yang terbaik gimana caranya. Ternyata yang awalnya niatnya buka buat temen-temen. Ternyata orang-orang yang di luar sana yang udah tahu mungkin dari Instagram, dari sosial media udah masuk ke sini duluan. Klik gitu ya. Iya, udah ke sini udah kewalahan lah, sempet kewalahan. Okay. Alhamdulillah sempet kewalahan awal-awal tahun waktu itu. Ya udah dari situ kita mulai explore, diperbaiki, nggak yang sekedarnya. Mulai serius. Mulai belajar lebih detail soal kopi-kopian gitu ya Mas. Mulai benar-benar pakai teknik-tekniknya yang pakai tools yang bener-bener seharusnya iya benar-benar jadi nggak cuman asal nyeduh ngudek-ngudek jadi gitu ya Mas ya. Oke. Jadi pengetahuan juga semakin nambah, teman-teman anak kopi juga semakin banyak. Jadi belajar gitu. Jadi bisa dibilang kalau namanya mendirikan yang namanya Kinvolk Coffea ini awalnya Mas Agung tuh dari hobi yang iseng-iseng gitu ya kan ya, bisa hobi nongkrong sama gitu, teman-teman. Benar. Terus akhirnya berbuahlah sebuah bisnis yang alhamdulillah selama 1 tahun ini bisa sudah diterima lah. Dan bercuan pasti. Ya kan ya. Nah, tapi ada masalah nggak sih Mas? Maksudnya hal yang jadi kayak wah ini emang hal yang aku takutkan nih sejak aku membangun bisnis kopi gitu. Ketakutan dari Mas Agung gitu. Barangkali dari saingan-saingannya kan banyak gitu. Kalau ketakutan sih. Atau jangan-jangan gak takut apa-apa. Luar biasa orangnya nih gak takut apa-apa ya. Jujur kalau ketakutan sih sebenarnya enggak. Karena saya masuk bisnis F&B ini tujuannya pengen belajar. Jadi kayak orang-orang yang udah masuk duluan di bisnis ini. Itu saya jadikan teman. Saya ajak sharing. Saya nyari ilmu lah kayak gitu ke teman-teman kayak gitu. Jadi ketakutan sih sebenarnya nggak ada. Ketakutan nggak laku gitu nggak ada juga Mas? Nggak ada. Ya ampun, kenapa ya aku nggak bisa punya ketakutan itu ya? Kalau nggak laku takut pasti, itu wajar, wajar. Cuman kayak mikirnya kalau mikir ketakutannya nggak mikir solusinya buat apa? Wih mantap, oke. Kan? Jadi memang harus difikirkan dulu solusinya daripada takut-takut nggak jalan gitu kan ya Mas? Kita harus mikir minimal 4 bulan ke depan kita harus lari kemana, arahnya kemana. Harus gitu jelas lah. target dan goalsnya kayak gimana ya, mantap. Ini dia nih. Sambil jalan pelan-pelan kan. Sombong duluan nggak apa-apa pokoknya ya kan ya, targetnya kemana-mana. Suka aku Mas Agung nih, wih sombongnya diduluin. Tapi gak kelihatan ya. Gak guyon Mbak. Gak gini apa namanya, merendah untuk meninggi memang ya Mas Agung ini ya. Tapi kendala-kendalanya ada gak sih Mas dari awal membangun itu tadi kan, apalagi kan ini kalau dibilang kan tadi katanya tempat sendiri dan berawal dari yang namanya keinginan untuk ngajak teman-teman nongkrong di tempatnya gitu. Tapi kan kalau ngomongin kendala di dalam bisnis itu pasti ada lah gitu kan pasti ya. Ada. Tadi salah satunya adalah soal kenal-kenal soal yang namanya kopi, cara ngolah kopi yang seperti apa. Nah selain itu ada nggak kendala-kendala waktu membangun Kinvolk Coffea ini? Kendala di awalnya mungkin karena saya orang baru di dunia F&B, kayak benar-benar baru banget, sama sekali nggak pernah bikin bisnis kayak gini. Kendalanya mulai ketemunya di 3 bulan 4 bulan awal itu kayak manajemen itu mulai kewalahan. Ketika udah mulai rame ya kita mulai kewalahan segala macamnya kayak stok barang itu mulai kacau. Manage keuangan itu mulai chaos. Aduh gimana ya. Iya. Mulai nyari aplikasi buat bisa bantu ngatur semuanya keuangan itu ya. Oke. Terus sampai akhirnya setelah mengalami kendala-kendala itu menemukan aplikasinya. Ini aplikasinya yang dipakai apa sih, coba boleh kasih tahu nggak sih Mas? Aplikasi yang dipakai aplikasi kasir pintar. Oh mantap, cocok ya bridgingnya kita ya. Jadi saya pakai aplikasi kasir pintar itu karena sebenarnya masih banyak kan aplikasi aplikasi stock Octane atau apa POS digital gitu. POS digital itu banyak, cuman saya nyari yang paling worth it buat bisnis kecil kayak kita. Sebenarnya kan bisnis kecil emang perlu sesuatu yang bagus, cuman nggak harus mahal juga. Benar. Itu yang aku ngelihat sih kalau dari kasir pintar dia nggak mahal, cuman sesuai sama kebutuhan saya. Sip. Kayak gitu. Jadi lengkap lah, nggak yang harus
semuanya kayak langganan gitu kan, kadang ada yang harus Repot ngambil ya. semuanya, kita kadang nggak kepakai juga gitu kan. Oke. Mantap nih bisa jadi brand ambassador nih kayaknya Mas Agung. Iya. Karena di Kasir Pintar kan ada opsinya kan. Benar, Jadi benar. kalau mau pilih ini, kalau nggak dipakai nggak usah dipakai, nggak usah langganan kayak Benar. gitu. Nah itu sih. Ada Emang yang- terbaik sih. Wow kan luar Nggak, biasa. asli emang aku seneng pakai Kasir Pintar dari awal sampai sekarang masih pakai. Buktinya masih sampai sekarang masih pakai. Emang karena sesuai sama Sesuai kebutuhan dari Mas Kebutuhan, Agung ya dan benar. Kinvolk tentunya ya. Nah, betul. tapi selama membangun Kinvolk ini nih Mas, apa namanya? Ini kan dari tahun 2021 tadi ya katanya ya. Betul. Dari tahun 2021 sampai sekarang di tahun 2022 yang udah mau mendekati akhir gitu Iya. kan. Kalau orang lain lihat itu kan langsung kayak kepengen tahu, kok kayaknya gampang ya bikin bisnis kopi tuh ya. Kayak cuman kepengen terus tiba-tiba jadi. Nah, pertanyaannya nih, untuk seluruh orang-orang yang punya bisnis pasti adalah yang ditanyain modalnya berapa sih Mas bikin kayak begini ini, yang kayak cuman main-main ini loh. Tadi katanya Mas Agung kan maksudnya kayak katanya Mas Agung ya udahlah aku punya tempat, aku pengen kumpul-kumpul Kalau gitu. modal, jujur aku modal juga nggak terlalu gede. Sebelum aku buka ini, aku punya bisnis impor Waduh ya dulunya. ya. Jadi saya main impor elektronik kayak gitulah. Jadi kayak aku mikirnya peralatan mesin kopi itu emang mahal sih. Emang mahal, harganya udah di atas 60 juta, 70 juta kayak gitu kan. Sedangkan untuk bikin bangun renovnya itu aja udah uang lagi kan. Siap. Terus aku mikir nyoba aja nyari barang bekas di sana, di Cina. Cari mesin kopi di sana. Oh. Di sana itu peralatan kayak gini tuh lebih murah gitu loh Mbak. Oh. Jadi hunting ya ke sana ya. Oke. hunting. Cuman aku nggak ke sana ya. Iya. Aku pakai ada agen di sana. Aku minta tolong lah. Terus aku suruh minta cariin mesin yang sesuai permintaan aku. Dicariin dapet. Jadi bisa benar-benar ngepres Budget ya. budget kayak Oke. gitu. Mesin yang harusnya 2 mesin, misal satu grinder sama satu mesin espresso, itu yang harusnya 70 juta, 65 juta lah. Itu saya cuma dapat harga 25 juta, udah dapat 2. Lu. Itu yang agak bantu banget. Jadi biaya bisa tak alokasikan ke Biaya yang renovnya. lain ya. Kayak gitu. Aku jadi langsung kepingin ini juga ya, cari Seru agen ya? yang di Cina juga ya. Iya. Boleh. Kayaknya banyak barang-barang di sana ya yang Banyak, bisa apa aja ada. aku jual beli Nah, di sana bantu, Mbak. murah, di Monggo, sini nggak apa-apa. oh gitu. Emang luar biasa. Masih ini kok. Mas Agung masih Mas aktif ya Bun ya Aktif. anaknya ya. Oke. Tapi selama ngomongin soal permodalan itu tadi ada tips nggak sih Mas? Misalnya kayak apa namanya? Kan namanya orang nih mau bikin bisnis gitu kan. Kadang-kadang kan ada kendala modal. Terus gimana sih caranya meyakinkan orang? Barangkali modalnya bukan modal pribadi nih. Sebenarnya kalau gitu. modal itu nggak harus gede sih Mbak. Oke. Sebenarnya memang ya mungkin orang ngelihat udah pasti kelihatan gede modalnya kalau ini mungkin ya. Tapi kalau kita ngelihat teman-teman yang lain, ada juga bisnis coffee shop yang modalnya nggak harus gede sebenarnya. Harus ada manual brew, ada bisnis yang harusnya modal gede tapi bisa di press banget. Modal 5 juta sebenarnya masih bisa jalan gitu. Tergantung strategi pemasaran itu tadi. Wah, siap. Tergantung cara nge-package ya kan, bisnis itu dikemas dengan baik. Dilihat kekurangannya di mana, dihilangin kekurangannya, dijadikan kelebihan. Kan kayak gitu kan bisa siap, kayak gitu benar-benar. kan. Jadi emang benar-benar Mas Agung ini selama membangun Kinvolk ini sambil belajar bisnis juga bisa Benar. dibilang ya gitu ya. Benar. Tadi nyinggung soal yang namanya strategi pemasaran gitu. Dilihat dari apa namanya kayak tadi nih strategi pemasaran dari Kinvolk sendiri yang sudah jalan hampir 1 tahun ya, Iya. atau udah 1 tahun nih Mas? 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih Iya, nih. 1 Udah tahun 1 tahun lebih. Pasti kan udah punya strategi pemasaran yang dianggap wah ini nampol nih kayak gini. Apa sih kira-kira strategi pemasarannya dari Mas Agung untuk Kinvolk? Tipis-tipis aja boleh, dibisikin deh. Mau banyak juga nggak apa-apa sih. Kalau dari saya bisnisnya maksudnya Kinvolk ini setelah saya bilang kekurangan bisa jadi kelebihan Kelebihan, mungkin ya. oke. Jadi kekurangannya udah jelas. Kafeku di lantai 3, kafe saya di lantai 3. Orang nggak strategis, ya kan? Di dalam ruko nggak kelihatan pinggir Iya, jalan. benar. Gak kelihatan ada pelangnya juga gitu kan ya. Iya, Iya. orang naik lantai 3 juga pasti kadang males, ya kan? Kayak mbaknya tadi ngos-ngosan, ya kan? Sebentar mas, nafas dulu. Itu faktor U kalau itu Mas emang saya nih ya. Ya Allah Nah, ya. Aku mikirnya gimana sih caranya orang-orang tetap bisa mau ke sini. Jadi kebetulan saya orang desain, saya bisa
bisa sedikit banyak nge-package lah biar orang tertarik. Orang kan sekarang kan nggak harus pinggir jalan, belum tentu orang berhenti juga Mas. Benar. Orang berhenti bikin bisnis di pinggir jalan, belum tentu orang pasti bakal mampir. Tapi kalau sosial media bisa dimaksimalkan, kayaknya orang pasti lebih nyari kayak gitu. Iya benar loh, aku lihat di sosial media Kinvolk ini kan banyak nih kayak influencer yang mampir ke sini gitu ya. Dan itu juga teman-teman sendiri sebenarnya. Oke. Itu juga manfaat kayak networking dimanfaatkan ya, inner circle. Karena dulu anak band, jadi temennya di situ-situ aja gitu. Oh, Mas anak band juga? Anak band. Oh, baik. Blue band? Bukan. Udah, yang penting tahu aja. Jangan Mas. Yang penting punya temen gitu dari situ. Yang penting punya teman, kasihan dia soalnya nggak punya teman Mas gitu. Iya. Jadi itu tadi ya, berarti buat yang kaum yang dia introvert di rumah ya harap kamu keluar lah gitu kan untuk mencari circle pertemanan yang oke gitu. Nah itu dia. Sangat penting banget. Penting apalagi kalau bikin bisnis gitu ya Mas ya. Iya. Nah jadi biar nggak buntu gitu loh, nggak cuma itu aja nih gimana? Karena sudah nggak zaman lagi ya kalau sekarang tuh yang namanya bisnis tuh harus buka di pinggir jalan. Harus yang gak salah sebenarnya, cuman kalau nggak 100% benar juga 100% sekarang juga, ya. benar. Oke, nah kalau kita bisa manfaatin sosial media, benar. Itu bisa maksimal banget sebenarnya. Betul, sosial media itu perannya penting dan juga pertemanan dan apapun networking yang kamu butuhkan untuk bisnis itu harus dimanfaatkan ya. Bahkan waktu awal-awal saya buka ini, itu saya nggak ngasih alamat sama sekali. Loh, luar biasa, sok misterius ya Mas ya kamu ya Mas ya. Bukan karena itu. Oh gimana? Iya itu tadi karena kelemahan juga. Pelang sebenarnya waktu itu kan pengen bikin pelang kayak signage biar kelihatan orang kalau mau kesini ya kan. Ternyata uangnya udah nggak cukup Mbak, ceritanya tuh gitu. Tapi kita juga butuh uang kan buat bisa bener. Operasional. Jadi ya udah buka aja. Nah, jadi aku ngakalin deh. Ya ngakalinnya itu pakai Google Maps. Aku ngopi koordinatnya Google Maps saya taruh di di bio-nya Instagram Kinvolk waktu itu awal-awal ya. Tujuannya biar orang-orang penasaran, biar orang tuh nyari sendiri gitu loh. Terus akhirnya nanya-nanya ke orang-orang sini ya yang gitu tahu ya. Mungkin security kayak gitu kan. Security tahu, di sana Mas, di sana Mbak. Jadi orang-orang akhirnya nyari sendiri. Orang kalau dikasih tahu jangan ke sana, pasti nyariin. Iya benar. Pasti ke sana. Iya benar. Jangan noleh kiri malah noleh kan. Iya. Kayak gitu. Ya itu kan kayak brand apa ya? Iya benar. Itu cara permainan strategi branding ya. Tapi benar juga Mas ya, daripada bayar yang namanya signage ya kan, mending bayar Pak Security buat ngasih tahu jalan ya, benar lebih murah itu biaya. Iya. Jadi ya orang bakal lebih nyari, orang lebih penasaran, ternyata malah efeknya kekurangan itu bisa ditutupin dari kreativitas dari Mas Agung luar biasa. Gak sia-sia ya orang tuanya nguliahin desain ya Mas ya, kreatifnya jalan. Nah, tapi kepepet sebenarnya Mbak. Oh iya, pokoknya namanya kepepet tuh pasti akan keluar ya Mas ya ide-idenya. Bener. Tapi kan namanya orang bisnis ya Mas, pasti kan ada yang namanya stres-stresnya gitu kan, dia pusing-pusingnya dan segala macam gitu. Kadang kalau misalkan ini dengerin sambatan orang-orang yang bisnis tuh kan ada aja gitu kan, yang namanya dia pusing lah, dia bingung perkara karyawannya, bingung perkara apa segala macam gitu. Nah, Mas Agung sendiri waktu ngalamin yang namanya kayak kendala-kendala yang menguras emosional gitu, itu apa nih kira-kira yang dilakukan? Apa jangan-jangan ngopi aja juga kayak anak-anak senja pada umumnya? Gak ada sih. Healing sampai sleeping mungkin. Ngopi di sini. Benar juga ya. Ngopi sambil ngeliatin ya, ngopi sambil ngeliatin tagihan dan lain-lain gitu ya Mas ya. Iya itu sih mungkin kayak yang bikin stres karena nggak pernah bisnis ini, jadi mungkin kaget aja. Jadi kayak kita harus belajar lagi. Terus. Jadi kagetnya kalau dulu ada kayak kita pernah dapat komplain minumannya biasa aja, ada kayak gitu. Nah itu kan kesalahan benar-benar dari kita, memang harus diperbaiki gitu, nggak bisa kita diem aja. Dari situ sih kita agak shock, ternyata ada yang ngomong kayak gini, gitu kan. Dan itu nggak bikin Mas Agung diem di pojokan kan maksudnya? Enggak. Itu yang bikin saya lebih mikir buat lebih serius lagi gitu. Harus lebih serius lagi biar bisa benar-benar enak dinikmatin sama orang. Tempat juga harus
perbaiki mungkin ya, kayak gimana. Oke. Jadi maksudnya yang namanya komplain-komplain dari orang pun itu juga bisa membangun ya Mas ya, nggak selalu yang menjatuhkan. Iya ada sih yang menjatuhkan mungkin ya kan, cuman nggak diambil hati aja. Ya pokoknya no baper lah kalau namanya bisnis ya. Kalau emang baperan orangnya mending nggak usah coba-coba deh. Bener. Gitu ya Mas ya. Bisa bunuh diri. Nah jangan dong. Lantai berapa ini, jangan gitu dong Mas. Jangan ya. Jangan. Kan ngeri ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal target, tadi kan Mas Agung bilang katanya selama membangun Kinvolk ini udah banyak yang namanya suka dukanya gitu ya kan ya. Strateginya juga udah banyak di share, terus ada komplain dan akhirnya semakin memperbaiki gitulah untuk yang namanya kualitas dari Kinvolk sendiri. Target ke depan dari Mas Agung dan juga Kinvolk nih apa nih kira-kira? Pengen apa gitu? Kalau target nggak muluk-muluk sebenarnya. Kalau target ya setidaknya ini bisa tetap bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin 5 tahun ke depan bisnis ini masih bisa jalan gitu aja. Sisanya mungkin ekspansi kayak buka cabang. Oke. Pakai kasir pintar lagi buka cabangnya Mas? Harusnya. Iya. Tetap jualan ya. Lanjut. Kayak buka cabang sama bikin roastery-nya. Jadi kita nggak ngambil beans lagi dari luar. Kita bisa lebih benar-benar milih beans yang paling baik buat kita sendiri. Yang kita jual ya nyari yang terbaik aja kayak gitu. Roastery kan kayak bikin kopinya, base-nya. Sempat ada ini gak sih Mas, kayak misalkan di Kinvolk ini dari Mas Agung sendiri mungkin bikin kayak kelas-kelas kopi-kopian yang sekarang lagi hits gitu? Belum. Atau mungkin ke depannya rencananya mau bikin kayak gitu ya? Ada, tapi itu permintaan dari barista saya sendiri. Dari partner saya sendiri. Jadi bukan saya yang minta, bukan saya yang nyuruh, tapi dia yang pengen. Aku pengen bikin sekolah barista. Barista. Ya udah, saya cuman nyediain lahannya aja lah. Ngasih tempatnya nih monggo nih gitu ya. Iya. Oke. Yang penting bermanfaat aja. Wah mantap. Berarti apa nih kira-kira yang memotivasi Mas Agung sampai sekarang untuk tetap kekeh gitu sama Kinvolk? Apa ya? Karena bisnis F&B itu nggak sekecil itu gitu. Oke. Ternyata di dalamnya itu luas banget. Apalagi coffee shop. Coffee shop itu explore-nya sangat-sangat luas sekali. Dan menyenangkan ya untuk dieksplor. Menyenangkan karena juga saya suka kopi. Kalau nggak suka kopi ya bisa jadi malah nggak enak sama sekali. Oke, jadi. Iya, karena bukan passionnya kan. Benar ya kan. Kalau melakukan sesuatu pakai passion tuh emang lebih dalam gitu capek loh. Capek pun ya, seneng gitu. Iya benar. Kalau hobi apalagi dapat uang ya kan. Nah, berpassion yang berduit itu malah menyenangkan ya gitu. Jadi barangkali kalau misalkan aku rangkum gitu ya Mas ya dari yang namanya obrolan kita nih, kalau ngomongin soal yang namanya bisnis gitu ya Sobat Kaspin, mungkin kalau mau memulai soal bisnis itu nggak perlu yang namanya modal yang gede-gede dulu. Yang penting pertama punya kemauan ya kan, terus lakukan sesuatu yang emang kamu suka. Betul, gitu, benar ya Mas ya? Betul sekali. Jangan lupa untuk memanfaatkan circle pertemanan. Jadi buat kamu yang temennya cuman perbucinan duniawi aja tinggal cari yang lebih bermanfaat. Hancur kalian guys. Hancur kalian guys. Habis uang kalian. Iya. Cari yang lebih bermanfaat. Iya. Oh sangat. Gimana ya? Jadi terbongkar ini ceritanya. Tapi kan saya udah nikah sekarang. Oh ya alhamdulillah. Bucin sama istri sendiri gak apa-apa lah ya. Masalah, iya kan benar. Uang dihabisin buat istri itu halal. Oh gak apa-apa pokoknya. Barokah kan. Iya benar. Nanti tinggal istrinya telepon aja. Tinggal minta uang buat beli rokok aja. Habis gitu ya. Bener. Nah itu kalau dari aku nih. Tapi kalau misalkan dari Mas Agung sendiri barangkali ada nih tips trik untuk anak-anak milenial baru yang mau memulai bisnis. Yang kayaknya kan kalau orang-orang lihat kan kayak bisnis kopi tuh kalau halah kayak gitu tuh, apalagi ada filmnya kalau tips gitu. dan trik kayaknya mereka itu lebih tahu deh. Saya yang harus belajar dari orang-orang yang jauh di bawah saya. Dunia kreatif mereka itu lebih luas sebenarnya. Cuman kalau dari saya sendiri mungkin nggak usah berhenti buat explore kayak gitu. Tetap inovasi, ya klasik lah kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kan maksudnya supaya nggak yang asal viral udah gitu loh. Karena kan banyak nih sekarang yang kayak gitu kan. Biasanya kalau udah kebacut viral, itu kalau orangnya nggak bisa manage dengan baik, kadang juga udah hilang aja kan. Tapi kalau udah bisa manage dengan baik, dia makin naik kan. Iya benar. Gitu. Oke. Itu aja sih. Jadi tipsnya adalah jangan berhenti untuk mencoba. Itu tadi ya Mas Agung yang luar. Explore terus aja. Explore terus, Dora the Explorer namanya. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Mas Agung ya udah ngobrol-ngobrol kita sore ini. Dan yang pasti buat Sobat Kaspin jangan lupa kalau kamu lagi ada di wilayah Surabaya pusat apa selatan nih hitungannya? Surabaya apa ini Mas Em? Selatan ya.
Selatan. Ya. Nah, di wilayah Surabaya Selatan kalau kamu pengen nongki-nongki cantik gitu kan, menikmati senja. Di atas juga ada rooftop. Mau ketemu Mas Agung monggo ya kan. Mau ketemu Mas barista yang ganteng juga boleh ya, sambil ngopi-ngopi. Oh, ada yang cantik juga. Oh, ya kan. Pada jomblo enggak nih baristanya ya kan? Barangkali kan biasanya deket-deketin. Oh, mantap. Boleh mampir di Kinfolk Coffee. Itu tadi ya. Coffee. Oke, Kinfolk Coffee. Instagramnya di mana nih, Mas? @kinfolk.coffee. Coba aku lupa. Loh, ya apa Re? Yang ya punya. Bener, kinfolk.coffee. Kavija tulisannya. Iya, Kinfolk.coffee. Jangan lupa ya, nanti aku cantumin di sini ya kan buat di-follow juga. Dan jangan lupa buat kamu sobat Kaspin ya, kalau ngerasa yang namanya obrolan kita ini bermanfaat, nah boleh kamu share, kamu like, kamu subscribe di YouTube-nya Kasir Pintar, oke? Jadi jangan sampai kamu melewatkan edisi-edisi podcast-podcast seru-seru kita. Lain kali kita bakal ketemu lagi, jadi kita pamit dulu. Bye, Nesa pamit, Mas Agung pamit, thank you.